Mengapa mereka ingin balikan setelah meninggalkanmu? Ketika seseorang yang pernah meminta ruang tiba-tiba muncul kembali dengan kata-kata rindu, jangan terburu-buru terbuai. Dinamika hubungan semacam ini sebenarnya lebih umum daripada yang disadari banyak orang. Dan jika tidak ditangani dengan kesadaran penuh, kamu berisiko terjebak dalam siklus yang sama yang dulu membuat hubungan itu goyah. Faktanya, kepulangan mantan pasangan seringkali bukan sekadar tentang cinta, melainkan permainan psikologis yang lebih dalam. Rasa ingin tahu apakah kamu masih sama, kebutuhan ego akan validasi, atau sekadar kebiasaan emosional yang sulit dilepas. Dari perspektif psikologis, otak kita terhubung untuk merindukan apa yang familiar, familiarity bias, bahkan jika itu tidak sehat. Ditambah dengan prinsip stoik yang menekankan bahwa kita hanya bisa mengendalikan respons sendiri, bukan tindakan orang lain, maka sikap terbaik adalah tidak bereaksi impulsif. Alih-alih langsung membuka pintu lebar-lebar, beri dirimu waktu untuk mengevaluasi. Apakah motif mereka berasal dari pertumbuhan emosional yang nyata, atau sekadar ketakutan akan kesepian? Penelitian tentang dinamika pasangan menunjukkan bahwa hubungan yang kembali tanpa resolusi konkret cenderung mengulangi pola konflik yang sama. Jadi jika mereka kembali, pastikan kamu bukan versi lamamu yang mudah terjebak dalam siklus tidak setara. Tetapkan batasan, ajukan pertanyaan kritis, dan yang paling penting, tanyakan pada diri sendiri. Apakah rekonsiliasi ini benar-benar membawa keduanya ke hubungan yang lebih baik, atau sekadar mengisi kehampaan sementara? Pada akhirnya keputusan ada di tanganmu. Tapi ingat, setiap interaksi adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu telah tumbuh, bukan sekadar mengulang sejarah. Pertama, jangan terburu-buru percaya pada kepulangannya. Hanya karena seseorang kembali, bukan berarti kamu harus menyambutnya tanpa pertimbangan. Mungkin terdengar keras, tetapi inilah realitas yang sering diabaikan. Ketika pasanganmu memutuskan pergi, keputusan itu lahir dari keyakinan bahwa sesuatu yang penting telah hilang. Dan ketika mereka kembali, jarang karena alasan romantis yang kamu harapkan. Bisa jadi itu tentang kenyamanan, kebutuhan akan kontrol, atau sekadar keinginan untuk memastikan bahwa kamu masih tersedia. Dari sudut pandang psikologis, kembalinya mantan pasangan seringkali lebih berkaitan dengan breadcrumbing, taktik memberi sinyal minim hanya untuk mempertahankan akses emosional darikan komitmen sungguhan. Otak kita cenderung merindukan apa yang sudah dikenal, mere exposure effect, bahkan jika dinamika itu tidak sehat. Sementara itu, filosofi stoik mengingatkan, kamu tidak mengendalikan tindakan orang lain, hanya responsmu sendiri. Jadi sebelum bereaksi, tanyakan, mengapa sekarang? Mengapa tidak saat kamu paling membutuhkan dukungan? Mengapa pesan itu datang tiba-tiba, seolah luka masa lalu tidak pernah ada? Banyak orang terjebak dalam fantasi rekonsiliasi, meyakini bahwa kepulangan mantan pasangan adalah pengakuan akan nilai diri mereka. Namun, penelitian tentang hubungan menunjukkan bahwa motivasi di balik kembali seringkali lebih pragmatis. Mungkin pilihan lain gagal, atau mereka sekadar ingin mengisi kesepian sementara. Jika kamu segera merespons dengan emosional, menggali kenangan lama, atau menunjukkan kerinduan, kamu hanya mengulangi pola yang membuatmu terluka sebelumnya. Contoh nyata, bayangkan mantan pasanganmu yang menghilang selama 6 bulan, tiba-tiba mengirim pesan, "Aku sedang memikirkanmu." Itu bukan gesti cinta, tapi eksperimen sosial. Mereka sedang mengukur apakah kamu masih bereaksi, masih memendam perasaan, atau masih bisa dimanfaatkan. Seseorang yang mengenal harga diri tidak terburu-buru masuk ke dalam permainan ini. Mereka memberi diri waktu untuk mengamati, memverifikasi niat, dan memastikan bahwa kepulangan ini bukan sekadar placeholder untuk kebutuhan sementara. Ingat, rasa ingin tahu mereka bukanlah komitmen. Kamu berhutang pada dirimu sendiri untuk tidak melupakan bagaimana mereka pergi. Rasa sakit, keheningan, dan ketidakpedulian itu. Kepulangan mereka seharusnya tidak menjadi validasi, melainkan pengingat untuk tidak mengulangi sejarah yang sama.
Seperti kata Seneca, kesulitan memperkuat pikiran seperti pekerjaan memperkuat tubuh. Gunakan momen ini untuk melatih ketenangan, menguji niat mereka dengan fakta, dan memutuskan berdasarkan kesadaran, bukan harapan kosong. Kedua, kendalikan percakapan pertama. Ketika pesan itu tiba-tiba muncul di layarmu setelah berbulan-bulan keheningan, ada getar emosi yang sulit diabaikan. Namun inilah momen kritis yang akan menentukan arah baru hubungan kalian, atau justru mengubur pola lama untuk selamanya. Percakapan pertama setelah masa absen bukan sekadar pertukaran kata, melainkan medan psikologis tempat kekuatan dinamis diuji. Dari perspektif ilmu saraf, otak kita terprogram untuk merespons rangsangan familiar dengan pola emosional yang sudah terbentuk. Itulah mengapa begitu banyak orang terjebak dalam reaksi spontan, antusiasme berlebihan, luapan emosi, atau keinginan untuk segera memperbaiki segalanya. Padahal penelitian tentang attachment theory menunjukkan bahwa pola komunikasi awal seringkali mengulangi dinamika tidak sehat yang sama, kecuali salah satu pihak secara sadar mengubah responsnya. Filosofi Stoik mengingatkan kita pada kebijaksanaan kuno. Kita tidak mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Dalam konteks ini, setiap kata yang kamu ucapkan atau tidak kamu ucapkan menjadi cermin kedewasaan emosionalmu. Bukan tentang bersikap dingin atau bermusuhan, melainkan tentang mempertahankan ketenangan yang berasal dari pemahaman mendalam. Bahwa kamu tidak lagi membutuhkan validasi dari orang yang pernah memilih pergi. Kesalahan fatal yang sering terjadi adalah percaya bahwa ini kesempatan untuk membuktikan diri sudah berubah. Padahal kebutuhan untuk membuktikan sesuatu itu sendiri mengungkapkan luka yang belum sembuh. Orang yang benar-benar tumbuh tidak merasa perlu menjelaskan transformasinya. Transformasi itu terlihat dari cara dia berdiri, dari jeda sebelum merespons, dari nada suara yang setara antara senang dan sedih. Ketika kamu memilih untuk merespons dengan tenang, mungkin dengan balasan singkat seperti, "Aku baik, terima kasih sudah bertanya." Kamu sedang melakukan beberapa hal sekaligus, mempertahankan martabatmu, memberi ruang untuk mengamati niat sebenarnya di balik pesan itu, dan yang terpenting, melatih otakmu untuk tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap rangsangan emosional tertentu. Inilah yang dalam psikologi disebut emotional regulation, kemampuan untuk tidak terjebak dalam gelombang emosi sesaat. Ketika kamu berhasil melakukannya, sesuatu yang menarik terjadi. Mantan pasanganmu mulai merasakan ketidakpastian. Mereka yang mungkin datang dengan asumsi bisa memprediksi reaksimu, tiba-tiba dihadapkan pada versi dirimu yang tidak mereka kenal. Dan dalam ruang ketidakpastian itulah seringkali penghargaan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Tapi ingat, ini bukan tentang permainan pikiran atau taktik manipulatif. Ini tentang kejujuran pada diri sendiri. Bahwa kamu telah melalui proses penyembuhan yang membuatmu tidak lagi bereaksi berdasarkan luka lama. Ketika kamu bisa berdialog tanpa beban masa lalu, tanpa kebutuhan untuk diterima kembali, tanpa ketakutan akan ditinggalkan lagi, disitulah kamu benar-benar bebas. Pada akhirnya, percakapan pertama ini lebih penting untukmu daripada untuk mereka. Ini adalah ujian bagi pertumbuhanmu, cermin yang menunjukkan seberapa jauh kamu telah melangkah. Seperti kata Seneca, kadang-kadang bahkan hidup itu sendiri adalah sebuah keberanian. Dan dalam momen-momen seperti inilah, keberanian itu diuji, bukan dengan kata-kata besar, tetapi dengan ketenangan sederhana seseorang yang tahu nilai dirinya. Ketiga, tidak ada akses langsung kepada Anda. Ketika seseorang yang pernah memilih untuk pergi kembali hadir dalam hidupmu, ada satu prinsip penting yang harus senantiasa kamu jaga. Jangan pernah memberikan akses langsung ke dalam duniamu, baik itu waktu, perhatian, energi, ataupun emosimu. Memang, ketika pesan darinya masuk, ketika panggilan darinya muncul kembali di layar ponselmu, ada sensasi yang sulit diabaikan. Sebuah rasa diperhatikan yang mungkin telah lama kamu rindukan. Namun, jika kamu tidak berhati-hati, momen itu bisa menjelma menjadi titik lemah yang membuatmu kembali terjebak dalam siklus lama yang merugikan. Disinilah pentingnya pemahaman bahwa akses bukan sekadar keramahan,
Akses adalah bentuk kekuasaan. Semakin mudah dan bebas kamu memberikan seseorang akses ke dalam dunia batinmu, semakin mudah pula nilai keberadaanmu direduksi hanya sebagai seseorang yang selalu ada. Ini bukan tentang bermain peran atau menciptakan jarak secara manipulatif, melainkan tentang menjaga batasan sehat yang didasarkan pada kesadaran diri dan penghargaan atas perjalananmu. Banyak individu tanpa sadar terlalu cepat membuka kembali pintu yang dulu telah ditutup oleh orang lain. Satu pesan teks dibalas dalam hitungan detik, satu kalimat "aku rindu" segera dibalas dengan rencana pertemuan. Seolah-olah luka yang pernah ditinggalkan tak pernah ada. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dia memilih untuk pergi. Dia menciptakan ruang, jarak, dan ketidakhadiran. Itu adalah tindakan yang membawa konsekuensi, bukan sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja hanya karena kata-kata manis telah kembali. Dalam psikologi relasi, ini disebut sebagai siklus idealisasi devaluasi hovering, sebuah pola di mana seseorang idealisasi di awal, lalu menghilang atau menjauh, lalu mencoba menarik kembali hanya untuk mengulang pola yang sama. Ketika kamu langsung menerima kembali tanpa filter atau penilaian ulang, kamu mengkonfirmasi bahwa kepergiannya tidak pernah membawa resiko. Dan itu bukanlah cinta, itu adalah ketergantungan yang terselubung. Dalam filsafat Stoik, ada prinsip penting tentang pengendalian diri dan kehormatan pribadi. Responmu pada tahap ini bukan seharusnya didasarkan pada emosi sesaat atau harapan akan kembalinya masa lalu, tetapi pada nalar yang jernih dan rasa hormat pada dirimu sendiri. Bila seseorang bisa kembali dan langsung melanjutkan dari tempat ia tinggalkan, tanpa perlu melalui proses pemulihan atau pembuktian ulang, maka seluruh narasi tentang perjalananmu menjadi stagnan. Itu seolah mengatakan bahwa kamu hanya diam menunggu, tak bergerak, tak bertumbuh. Dan individu yang terlihat menunggu seringkali tidak dihargai, karena dalam dinamika relasi yang sehat, pertumbuhan dua arah adalah fondasi utamanya. Kamu perlu memiliki keberanian untuk tidak langsung tersedia, bukan karena kamu ingin menghukum, tapi karena kamu sudah tak lagi mudah untuk dijangkau. Bukan karena kamu sedang main tarik ulur, tapi karena kamu telah belajar bahwa dirimu layak untuk diperjuangkan. Jangan langsung membuka semua pintu emosional hanya karena ada ketukan yang familiar. Jangan langsung mengundang masuk hanya karena suaranya terdengar ramah. Energi yang terlalu cepat dan terlalu terbuka justru menciptakan ruang aman yang semu bagi dia yang sebelumnya telah memilih keluar. Ini bukan berarti kamu menjadi dingin atau tak berperasaan, melainkan kamu menciptakan ruang refleksi yang dewasa untukmu dan untuk dia. Ingat, jika seseorang tidak perlu berusaha untuk kembali mendapatkan tempat di hidupmu, apa pesan yang sebenarnya kamu sampaikan? Bahwa meninggalkanmu tidak memiliki dampak apapun? Bahwa eksistensimu bisa disangkal begitu saja dan kemudian diakses kembali seperti tak ada yang terjadi? Ini bukan kekuatan sejati, ini hanyalah pengulangan dari kenyamanan yang salah arah. Dan kenyamanan seperti ini bukanlah bukti cinta atau keintiman. Itu adalah zona netral yang membuatmu kehilangan pegangan atas harga dirimu. Ketika seseorang kembali, dia seharusnya merasakan bahwa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirimu. Bukan karena kamu ingin memanipulasi situasi, tetapi karena kamu sungguh telah bertumbuh. Balasan pesanmu mungkin lebih lambat. Sambutanmu mungkin lebih tenang, tidak semeriah dulu. Kamu lebih hati-hati dalam membuka diri. Kamu tak lagi tergesa-gesa mencurahkan cerita, emosi, atau memberi ruang penuh dalam duniamu. Dan ini bukan karena kamu marah, justru karena kamu sadar. Kamu sadar bahwa hidupmu tidak berhenti ketika dia pergi, dan tak seharusnya mulai kembali hanya karena dia hadir lagi. Ini tentang penghargaan diri yang lahir dari pemulihan, bukan reaksi dari kekosongan. Psikologi menunjukkan bahwa daya tarik yang sehat lahir dari keseimbangan antara ketersediaan dan batasan. Ketika seseorang merasa bahwa kehadiranmu tidak bisa dimiliki begitu saja, bahwa akses ke duniamu perlu diperoleh kembali melalui kepercayaan dan konsistensi, maka relasi itu memiliki peluang untuk bertumbuh secara sejati. Namun bila kamu memberi sinyal bahwa tidak ada yang berubah dalam dirimu, kamu secara tidak langsung mengatakan bahwa kamu tetap sama seperti saat ia tinggalkan, rapuh, berharap, dan tergantung. Sebaliknya,
Jika ia menemukan bahwa kamu telah menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih selektif dalam memberi tempat, maka dia akan dihadapkan pada pilihan untuk mengenal kembali siapa kamu sekarang. Dan di titik itulah kamu berdiri dalam posisi kekuatan yang sejati. Bukan karena kamu mengendalikan orang lain, tetapi karena kamu mengendalikan dirimu sendiri. Dan itulah esensi dari kehormatan dalam hubungan. Kekuatan bukan untuk menguasai, tetapi untuk memilih siapa yang layak kamu izinkan masuk kembali. Keempat, uji niatnya secara diam-diam. Dalam dinamika hubungan yang rumit, ada satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang, pria maupun wanita, yakni pentingnya mengamati daripada bereaksi. Ketika seseorang yang pernah menjauh atau memutuskan untuk pergi tiba-tiba kembali, seringkali kita tergoda untuk mencari kepastian, penjelasan, atau validasi dari kembalinya mereka. Ini wajar secara emosional, karena manusia adalah makhluk yang merindukan keterikatan, koneksi, dan rasa aman. Namun dari perspektif psikologi hubungan dan prinsip-prinsip stoikisme, yang lebih penting daripada penjelasan adalah bagaimana seseorang berperilaku, bukan bagaimana mereka berkata-kata. Ujian terbaik atas niat seseorang bukanlah lewat konfrontasi emosional, melainkan melalui ketenangan batin dan pengamatan yang tajam namun netral. Banyak orang berharap akan ada percakapan besar yang membuka semuanya, penjelasan menyentuh, permintaan maaf yang dalam, atau deklarasi serius tentang niat ke depan. Tapi jika Anda terlalu cepat mencari percakapan seperti itu, Anda sebenarnya sedang memberikan kembali kendali emosional kepadanya. Anda secara tidak sadar menunjukkan bahwa Anda masih membutuhkan sesuatu darinya untuk merasa tenang. Dan disitulah letak bahayanya, karena dalam posisi itu Anda kembali menjadi pihak yang bergantung, bukan pihak yang utuh. Padahal seseorang yang utuh tidak butuh klarifikasi untuk merasa stabil. Ia mengamati dan membiarkan waktu serta tindakan menjadi bentuk komunikasi yang paling jujur. Uji niatnya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran Anda yang tidak sepenuhnya tersedia. Bukan berarti Anda harus dingin atau penuh jarak secara tidak wajar, melainkan tetap berada dalam keseimbangan batin yang tidak reaktif. Jangan langsung membuka kembali pintu hati atau kehidupan Anda seolah tak ada yang pernah terjadi. Biarkan dia berproses dan dalam proses itu, Anda cukup menjadi saksi yang diam namun peka. Pertanyaan-pertanyaan besar seperti, mengapa kamu kembali? Atau, apa maksudmu sebenarnya? Seringkali justru mempercepat kehancuran dinamika yang seharusnya diuji perlahan. Ingatlah, banyak orang kembali bukan karena telah yakin, tetapi karena sedang mencari tahu. Mereka kembali karena penasaran, kesepian, atau tidak menemukan sesuatu yang mereka cari di luar sana. Dan jika dalam kembalinya itu, mereka mendapati Anda masih sepenuhnya terbuka dan responsif, mereka akan menggunakan kehadiran Anda sebagai cermin, bukan sebagai komitmen. Disinilah prinsip stoik masuk. Ketenangan adalah kekuatan. Ketika Anda tidak terburu-buru memberi reaksi, Anda sedang membiarkan realitas menampakkan dirinya tanpa gangguan persepsi emosional Anda. Perhatikan energinya. Apakah ia konsisten dalam usahanya? Apakah ia menghargai kehadiran Anda dengan waktu dan perhatian nyata? Atau hanya muncul sesekali untuk memastikan Anda masih di sana? Apakah ia hadir penuh dalam interaksi? Atau hanya menebar remah-remah perhatian sekadarnya? Semua itu tidak bisa dinilai dari satu atau dua interaksi. Dibutuhkan waktu, dibutuhkan ketahanan batin, dan yang paling penting, dibutuhkan keheningan. Bukan keheningan yang penuh dendam, tetapi keheningan yang penuh penguasaan diri. Mengujinya diam-diam berarti Anda tidak lagi menyerahkan energi Anda terlalu cepat. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda atau menjabarkan alasan mengapa Anda menjaga jarak. Anda hanya menjadi saksi atas tindakannya. Anda memberi ruang, dan dari ruang itu Anda membaca arah angin. Inilah masa percobaan yang tidak diumumkan, tetapi sangat nyata. Sebuah masa di mana Anda tidak bermain-main dengan perasaan, melainkan menjaga batas diri Anda dengan hormat dan bijaksana. Karena Anda tahu, kedewasaan emosional tidak terletak pada seberapa cepat Anda memperbaiki sesuatu, tetapi pada seberapa tenang Anda mampu membiarkan sesuatu berkembang dengan sendirinya. Dan jika perlu, berlalu. Diam adalah senjata yang paling diremehkan, namun paling tajam. Dalam keheningan, Anda dapat melihat dengan lebih jernih.
Karena tanpa distraksi dari kata-kata, tanpa emosi yang meledak-ledak, apa yang benar-benar ada akan terungkap. Maka biarkan ketenangan Anda menjadi cermin bagi dirinya. Biarkan dia yang berbicara melalui tindakan. Biarkan dia yang menunjukkan apakah ia datang untuk membangun kembali atau sekadar memastikan bahwa pintu itu masih terbuka. Dan ketika Anda bisa berdiri tenang dalam ketidakpastian itu, Anda telah menunjukkan kekuatan yang tak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Kelima, tetap buka pilihanmu saat dia kembali. Salah satu kesalahan paling umum dan paling menghancurkan yang dilakukan seseorang ketika mantan kekasih muncul kembali dalam hidup adalah secara impulsif menutup seluruh pintu terhadap kemungkinan lain. Terutama bagi pria, ada kecenderungan untuk kembali ke dalam pola tunnel vision. Pandangan terowongan yang hanya fokus pada satu hal. Dia kembali. Dan karena dia kembali, maka logika pun kabur, intuisi menjadi tumpul, dan realitas yang lebih luas menguap begitu saja. Namun inilah saat di mana kesadaran dan keutuhan diri seharusnya justru menjadi jangkar yang menjaga Anda tetap stabil. Fakta bahwa dia kembali bukan berarti dia sudah berubah. Fakta bahwa dia hadir lagi bukan berarti ada janji yang disegel. Dan fakta bahwa ada kehangatan yang sempat pudar lalu kini kembali menyala, bukan berarti Anda harus mematikan semua cahaya lain dalam hidup Anda. Ingatlah satu prinsip yang paling penting, kehadirannya kembali tidak otomatis menghapus apa yang pernah dia tinggalkan. Anda memiliki hak untuk menjaga ruang batin Anda, kehormatan Anda, dan juga opsi Anda tetap terbuka. Bukan karena ingin bermain-main, tetapi karena itulah bentuk perlindungan dan penghargaan tertinggi terhadap diri sendiri. Terlalu banyak pria langsung kembali ke mode eksklusif hanya karena wanita itu kembali menunjukkan minat. Mereka membatalkan rencana pribadi, berhenti berbicara dengan siapapun yang pernah memberi mereka perhatian, bahkan secara emosional menyerahkan kembali takhta kepada seseorang yang belum membuktikan apa-apa. Ini bukan cinta, ini bukan kesetiaan, ini adalah pengabaian terhadap harga diri sendiri. Dan ketika Anda memberi tempat utama kepada seseorang yang belum kembali dengan tindakan nyata, Anda sedang menciptakan ilusi kestabilan yang dibangun di atas pasir. Sebaliknya, bayangkan Anda tetap hidup seperti biasa. Anda tidak buru-buru memberikan seluruh waktu dan fokus Anda kepadanya. Anda tetap hadir dalam hidup Anda sendiri. Anda tetap menjalankan rencana, tetap membuka diri pada pertemuan-pertemuan baru, tetap menghormati energi Anda. Ketika dia kembali dan melihat bahwa Anda tidak bereaksi seperti sebelumnya, bahwa Anda tidak terlalu banyak bertanya, tidak selalu tersedia, tidak menggantungkan mood Anda pada pesannya, maka muncul dinamika baru. Bukan lagi dia yang menjadi pusat orbit, melainkan Anda yang menjadi pusat dari ruang batin Anda sendiri. Dan dari sana muncul nilai. Karena nilai sejati tidak dibentuk dari ucapan manis, tetapi dari postur batin yang stabil. Seorang pria yang tidak terhuyung oleh kehadiran atau ketidakhadiran orang lain. Seorang pria yang tetap tenang, tetap berjalan, tetap memilih dengan sadar. Bukan karena sedang main aman atau sengaja membuatnya cemburu, tetapi karena ia tahu, hidup tidak berhenti hanya karena seseorang kembali, dan tidak boleh berhenti hanya karena seseorang pernah pergi. Kemandirian emosional seperti ini bukan bentuk penolakan, tetapi bentuk dari pilihan sadar. Dan pilihan itu tidak menunjukkan ketidakpedulian, tetapi ketangguhan. Dia akan menyadari bahwa kini Anda tidak bisa diperlakukan sembarangan. Bahwa untuk bisa kembali ke dalam hidup Anda, dia harus datang dengan ketulusan, komitmen, dan kesadaran yang baru. Tidak ada jalur cepat menuju hati Anda lagi. Semua itu harus dibangun, pelan-pelan, melalui konsistensi, bukan kenangan. Membuka pilihan bukan berarti tidak menghargai hubungan lama. Itu berarti Anda menghargai kehidupan Anda sendiri, lebih dari sekadar potensi yang belum terbukti. Karena orang yang punya pilihan tidak mengejar, ia memilih. Dan dari posisi itulah, Anda bukan hanya memegang kendali, tetapi juga menciptakan medan energi yang lebih kuat, lebih bijak, dan jauh lebih bernilai. Jadi ketika dia kembali, jangan buru-buru menutup pintu lain. Tetap buka ruang untuk kemungkinan. Biarkan waktu dan tindakan menunjukkan apakah ia layak menjadi satu-satunya pilihan. Bukan karena ia datang lebih dulu, tetapi karena ia datang kembali dengan benar. Keenam, biarkan dia mendapatkanmu kembali.
Ketika seseorang yang pernah meninggalkanmu kembali dan mengetuk pintu hatimu lagi, sangat mudah untuk terjebak dalam ilusi bahwa ini adalah sebuah permulaan baru, kesempatan kedua yang manis, atau bahkan takdir yang akhirnya menyatukan kembali dua hati yang sempat terpisah. Kenangan-kenangan yang dulu pernah menjadi sumber kebahagiaan mulai bermunculan, menciptakan ruang nostalgia yang membuai dan membingkai masa lalu dengan lensa yang lembut. Tetapi di tengah semua itu, ada satu realitas yang harus tetap kau pegang teguh. Kepergiannya pernah nyata, dan konsekuensinya tidak bisa dihapus hanya karena ia kembali. Dalam dunia yang rasional dan jiwa yang matang, rekonsiliasi bukanlah sesuatu yang otomatis, melainkan sebuah proses yang perlu dibuktikan, dijalani, dan dibangun ulang. Bukan hanya oleh kata-kata, melainkan melalui tindakan dan integritas. Psikologi hubungan menunjukkan bahwa ketika seseorang meninggalkan sebuah hubungan, mereka tidak hanya mundur secara fisik, tetapi juga menarik kepercayaan emosional yang telah lama dibangun bersama. Meskipun alasan kepergiannya bisa beragam, mulai dari ketidakmampuan menghadapi konflik, kebutuhan untuk menyendiri, hingga kebingungan terhadap diri sendiri, fakta bahwa ia memilih untuk pergi menunjukkan satu hal. Pada titik tertentu, ia tidak cukup menghargai hubungan tersebut untuk tetap bertahan dan menyelesaikannya bersama. Dan dalam perspektif stoik, kita diajak untuk menerima kenyataan tanpa kebencian, tetapi juga tanpa ilusi. Kita diberi kekuatan untuk merespons bukan dari reaksi impulsif, tetapi dari tempat yang tenang, sadar, dan tidak dikendalikan oleh ketakutan kehilangan. Itulah mengapa ketika ia kembali, kamu tidak bisa hanya menyambutnya dengan tangan terbuka, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Karena itu bukan cinta, itu adalah bentuk penyangkalan terhadap rasa sakit yang belum disembuhkan. Jika seseorang benar-benar ingin kembali ke dalam hidupmu, maka ia perlu mendapatkanmu kembali. Bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Ini adalah soal integritas, bukan permainan. Soal harga diri, bukan kesombongan. Dan yang terpenting, soal menempatkan dirimu sebagai seseorang yang layak dicintai dengan sungguh-sungguh, bukan hanya karena kamu mudah didekati kembali. Terlalu sering orang-orang membiarkan dirinya kembali masuk ke dalam siklus yang sama, karena takut kehilangan kesempatan, karena tak ingin merasa sendiri, atau karena percaya bahwa cinta lama pasti layak diperjuangkan kembali. Namun dari sudut pandang ilmiah, hubungan yang dibangun kembali tanpa proses yang jelas dan tanpa perbaikan pola hanya akan mengulangi konflik yang sama dengan wajah yang berbeda. Emosi akan kembali melonjak di awal, tetapi luka lama akan cepat menyusul jika tidak ada pertumbuhan sejati dari keduanya. Oleh karena itu, membiarkan seseorang membuktikan dirinya bukan hanya bijak, tetapi juga sehat secara psikologis. Ia perlu menunjukkan bahwa dirinya kembali bukan karena kesepian atau gagal di tempat lain, melainkan karena ia benar-benar menyadari nilai yang ada dalam dirimu. Bahwa kali ini ia melihat lebih dalam. Bukan hanya siapa kamu di masa lalu, tetapi siapa kamu sekarang setelah semua luka itu membentukmu menjadi lebih kuat. Dan bentuk pembuktiannya bukanlah sekadar ungkapan maaf atau janji yang manis, tetapi tindakan konkret, kecil namun konsisten. Cara ia menghormati batasan-batasan barumu, cara ia menghargai waktumu, cara ia mendengarkan, memahami, dan tidak lagi menuntut seperti dulu. Karena cinta yang matang bukan tentang mengklaim kembali sesuatu yang pernah hilang, tetapi tentang layak untuk membangunnya kembali dari tempat yang baru. Kamu tidak bisa memberinya semua energi, perhatian, dan kepercayaanmu sekaligus hanya karena dia telah kembali. Itu bukan bentuk cinta, itu bentuk pengabaian terhadap dirimu sendiri. Biarkan dia berjalan, membuktikan bahwa langkahnya menuju kamu kali ini lebih jujur, lebih sabar, dan lebih berakar. Jangan terburu-buru memberi sentuhan fisik atau komitmen emosional hanya untuk menghindari kekosongan. Justru di titik inilah kamu perlu melambat, mengamati, dan menyaksikan. Apakah dia benar-benar hadir untukmu, atau hanya hadir untuk mengisi ruang dalam dirinya yang kosong? Dan yang paling penting, seseorang yang benar-benar ingin membangun masa depan bersamamu akan dengan senang hati menjalani proses itu. Ia tidak akan merasa ditolak hanya karena kamu tidak langsung menyerahkan hatimu lagi.
Justru ia akan menghargai integritasmu, menghormati prosesmu, dan membuktikan bahwa kali ini berbeda. Jika tidak, jika ia merasa bahwa usahanya terlalu sulit, terlalu lambat, atau terlalu menyakitkan, maka ia memang tidak pernah datang untuk tinggal. Dan disitulah kamu harus memiliki keberanian untuk menjaga jarak. Bukan karena marah, tapi karena kamu berhak mendapatkan seseorang yang memilihmu sepenuhnya, bukan setengah hati. Dalam filsafat Stoik, kekuatan sejati tidak terletak pada bagaimana kita mempertahankan orang lain, tetapi bagaimana kita mempertahankan kendali atas diri kita sendiri. Maka jangan biarkan kerinduan menutup mata hatimu. Jangan biarkan kenangan mengaburkan kejernihan kesadaranmu. Jika dia benar-benar mencintaimu, maka ia akan memahami bahwa cinta sejati bukan sesuatu yang bisa dituntut. Itu adalah sesuatu yang dibuktikan hari demi hari dengan rendah hati dan sepenuh hati. Ketujuh, jangan pernah kembali menjadi dirimu yang dulu. Inilah kenyataan mendalam yang sering luput dipahami oleh mereka yang sedang berada di persimpangan antara masa lalu dan kesempatan kedua. Ketika seseorang yang pernah pergi tiba-tiba kembali, sangat mudah untuk terjebak dalam angan-angan bahwa kehadiran mereka adalah jawaban atas luka lama, bahwa mungkin kini semesta memberi kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya. Namun, satu kebenaran yang tak boleh diabaikan adalah ini. Jika kamu kembali menjadi dirimu yang lama, maka kamu juga akan menciptakan kembali kondisi yang sama seperti ketika semuanya hancur. Dan jika pola yang sama diulang tanpa pertumbuhan, maka luka yang sama hanya akan terbuka lebih lebar. Banyak dari kita, dalam kerinduan dan harapan, berpikir bahwa cukup dengan hadirnya kembali seseorang, semuanya bisa dilanjutkan dari titik terakhir seolah waktu tidak pernah berlalu. Tetapi dalam dunia nyata, terutama dalam dinamika hubungan, waktu berlalu bukan hanya sebagai penanda detik dan jam, melainkan sebagai ruang untuk tumbuh, berubah, dan menemukan kesadaran baru. Jadi jika kamu benar-benar telah mengalami masa introspeksi, membangun ulang fondasi dirimu dari puing yang pernah ditinggalkan, maka tidak ada jalan kembali ke versi dirimu yang dulu. Itu bukan lagi tempatmu. Ini berlaku untuk siapapun, tidak peduli kamu laki-laki atau perempuan. Ketika seseorang kembali ke dalam hidupmu, mereka tidak seharusnya menemukan dirimu yang pernah mengorbankan terlalu banyak, mengabaikan kebutuhanmu sendiri, atau terus-menerus mencari validasi mereka. Jika kamu kembali pada pola itu, maka kamu memberitahu mereka secara tidak langsung bahwa kamu belum belajar apa-apa dari kepergian mereka, bahwa luka itu tidak mengubahmu, dan lebih dari itu, bahwa dirimu masih menggantungkan nilai dirimu pada keberadaan mereka. Dalam psikologi, ini sering disebut sebagai bentuk regression, sebuah mekanisme pertahanan yang membuat seseorang kembali ke pola lama ketika dihadapkan pada tekanan emosional yang familiar. Tapi kamu bukan lagi jiwa yang sama. Kamu telah melalui badai dan keluar dengan luka yang mengajarkan arah, bukan sekadar duka. Dan ini adalah bagian pentingnya. Pertumbuhan tidak pernah nyaman, tetapi selalu diperlukan. Jika kamu ingin memastikan bahwa kesalahan masa lalu tidak terulang, kamu harus menjadikan perubahan itu sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas barumu. Ini bukan tentang menjadi keras kepala atau tak mau mengalah. Ini tentang menjaga integritas dirimu yang telah ditempa oleh rasa sakit, kesendirian, dan pembelajaran mendalam. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali kita, termasuk kehadiran atau ketidakhadiran orang lain. Jika mereka kembali, biarkan itu menjadi pertemuan dua versi diri yang telah bertumbuh, bukan kembalinya satu jiwa yang dulu rela mengorbankan dirinya demi mempertahankan sesuatu yang tidak seimbang. Terlalu banyak orang kembali ke pola lama karena takut kehilangan lagi. Mereka merasa harus segera menunjukkan cinta, kesediaan, dan bahkan pengorbanan demi menjaga agar orang itu tidak pergi lagi. Tapi dalam proses itu, mereka kehilangan diri mereka sendiri. Cinta yang dibangun dari ketakutan akan kehilangan bukanlah cinta yang sehat. Itu ketergantungan emosional. Dan dalam banyak kasus, ketika seseorang kembali, mereka sedang mengamati. Mereka ingin tahu, apakah kamu masih seperti dulu?
Apakah mereka bisa kembali mengambil tempat tanpa usaha? Maka penting bagi dirimu untuk tetap berdiri dalam kekuatan baru yang telah kamu bangun. Bukan karena kamu ingin membuat mereka membayar, tapi karena kamu menghargai perjalanan batinmu sendiri. Ketika mereka kembali, jangan sambut mereka dengan tangan yang sama yang dulu rela digenggam meski dilukai. Sambut mereka dengan kesadaran baru. Perlihatkan bahwa kamu telah berubah, bukan untuk membuat mereka menyesal, tapi agar hubungan apapun yang terbentuk setelah ini dilandasi oleh saling hormat, bukan oleh dinamika yang timpang. Jangan buru-buru menawarkan kenyamanan atau kepastian. Biarkan mereka melihat bahwa untuk bisa tetap berada di sisimu, ada standar baru. Dan ini bukan tentang menjadi arogan, melainkan tentang kejelasan dalam hubungan yang sehat. Hubungan bukan tentang siapa yang lebih bergantung, tapi tentang dua individu yang cukup utuh untuk berbagi kehidupan, tanpa saling menguras satu sama lain. Jika kamu kembali menjadi dirimu yang lama, itu bukan kesalahan mereka, itu adalah tanggung jawabmu. Kamu telah belajar dari pengalaman, dan setiap pelajaran yang diabaikan akan datang kembali dengan bentuk yang lebih menyakitkan. Psikologi menyebut ini sebagai repetition compulsion. Dorongan tak sadar untuk mengulang pola lama demi mendapatkan hasil berbeda. Tapi hasil tidak akan berubah jika caramu tetap sama. Kamu berhak membuka hati, tapi bukan dengan mengorbankan harga dirimu. Kamu berhak memberi kesempatan, tapi bukan dengan membiarkan batasmu dilanggar. Kamu tidak bertugas untuk membuat mereka merasa nyaman kembali. Tugasmu adalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan membiarkan mereka memutuskan apakah mereka cukup dewasa untuk bertumbuh bersama, atau harus tetap menjadi bagian dari masa lalu yang telah kamu tinggalkan. Dan terakhir, jika kamu sedang mengalami hal ini, renungkan ini dalam keheninganmu. Siapa kamu hari ini adalah hasil dari semua luka dan pelajaran yang telah kamu hadapi dengan keberanian. Jangan kembali ke kegelapan hanya karena seseorang membawa cahaya dari masa lalu. Cahaya yang kamu butuhkan ada di dalam dirimu. Pertahankan itu, jaga itu, dan teruslah berjalan. Karena jika mereka benar-benar layak, mereka akan bertemu denganmu di tempat baru itu. Di mana kamu berdiri, bukan lagi sebagai korban masa lalu, tapi sebagai pemilik masa depanmu.